kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji nama Tuhan, dari pembacaan ini kita akan belajar di bawah satu tema, dan tema ini sangatlah tidak mengenakan hati kita tentunya. Karena kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu bermegah di dalam kesengsaraan. Bermegah di dalam kesengsaraan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kata kesengsaraan dalam teks ini diterjemahkan dalam beberapa terjemahan. Pertama, pengertian kata kesengsaraan adalah bisa diartikan sebagai penderitaan, bisa diartikan sebagai kesulitan, bisa diartikan sebagai kesukaran, bisa diartikan sebagai penindasan, bisa diartikan sebagai siksaan, kesesakan, penganiayaan, dan lain-lain. Ini kata kesengsaraan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang bermegah di dalam kesengsaraan, maka hal ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan realita kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang bermegah dalam kesengsaraan, maka ini sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan kenyataan atau realita kehidupan kita. Bahwa semua orang tidak akan bermegah dalam kesengsaraan. Tidak mungkin orang akan bermegah di dalam kesengsaraan. Tidak mungkin orang akan bermegah di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, tidak mungkin. Tapi kita melihat apa maksud dari firman Tuhan pada malam hari ini. Justru menjadi penekanan penting dalam pengajaran Rasul Paulus di dalam kitab Roma ini. Bahwa kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Bermegah, Bapak, Ibu, Saudara, bermegah berarti membanggakan, ya. Membanggakan diri, membesarkan diri, menyombongkan diri. Bermegah. Bermegah di dalam kesengsaraan. Tidak ada orang yang menyombongkan dirinya kalau dia sedang sengsara dan berkata, oh saya sedang sengsara. Tidak ada. Kalau ada itu pasti orang yang tidak waras. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melihat secara keseluruhan teks ini berbicara tentang pengajaran Rasul Paulus tentang hasil pembenaran. Bahwa manusia tidak dibenarkan oleh karena perbuatan baik manusia. Manusia tidak dibenarkan oleh karena kehebatan, kemampuan manusia tersebut. Tetapi manusia dibenarkan oleh karena pengorbanan Yesus. Oleh karena darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Oleh karena penderitaan yang dialami oleh Yesus. Sehingga melalui penderitaan Yesus, melalui kesengsaraan Yesus itu kita menerima hidup dalam pembenaran. Melalui kesengsaraan Yesuslah kita mengalami pembenaran di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks ini, di dalam konteks inilah kemudian Rasul Paulus memberikan pernyataan bahwa, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Paulus sedang menjelaskan bahwa kita tidak hanya bermegah di dalam pengharapan kita kepada Yesus sebagai penyelamat kita, tetapi juga bermegah di dalam kesengsaraan. Bermegah juga di dalam kesengsaraan. Kalau saya mau bertanya kepada jemaat Tuhan, adakah yang mau bermegah di dalam kesengsaraan kita? Adakah yang berani menyombongkan dirinya kalau dirinya sedang sengsara? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa
hal ini juga menjadi penekanan penting Paulus dalam pengajarannya dalam konteks ini. Pertama, bahwa Rasul Paulus sedang memberikan pengertian kepada orang-orang percaya di Roma bahwa kehidupan orang percaya itu tidak pernah lepas dari pergumulan, dari penderitaan yang harus dialami selama ia berada di tengah-tengah dunia. Tidak pernah lepas dari itu. Itu sebabnya orang percaya kadang diperhadapkan dengan pergumulan, dengan tantangan, dengan penderitaan, dengan kesengsaraan. Tujuan Rasul Paulus untuk mengingatkan orang percaya di Roma supaya mereka memahami bahwa kekristenan tidak hanya berbicara tentang keindahan kehidupan, tetapi juga di dalamnya ada kesengsaraan yang harus dinikmati. Itu pertama. Kedua, bahwa Rasul Paulus sedang memberikan pemahaman kepada orang-orang percaya yang ada di Roma bahwa setiap orang percaya harus setia di dalam menanggung penderitaan. Kenapa ini menjadi penekanan penting Paulus? Bahwa Paulus melihat kehidupan orang-orang percaya. Ia tidak mau orang percaya hanya menerima yang enak-enak saja, yang menerima baik-baik saja. Tetapi ketika diperhadapkan dengan pergumulan, dengan penderitaan, dengan kesengsaraan, maka mereka tidak siap menerima itu. Lalu kemudian meninggalkan iman kekristenannya. Rasul Paulus menegaskan bahwa supaya orang percaya harus selalu siap menanggung penderitaan, menanggung pergumulan yang sedang dialami. Itu tujuan Paulus menekankan ini dalam jemaat di Roma. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, sebagai orang percaya kita harus siap setiap saat. Sebagai orang percaya kita harus siap setiap saat untuk memikul salib. Memikul salib sebagai bukti bahwa kita tidak akan pernah lepas dari segala persoalan. Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan, penderitaan, penganiayaan, hinaan, penolakan, siksaan sekalipun. Kita tidak akan pernah lepas dari hal-hal itu. Itu sebabnya orang percaya, kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, harus selalu siap dan setia untuk memikul salib. Sebagai lambang bahwa kita akan menjalani kehidupan yang tidak mengenakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang percaya yang mengalami penderitaan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan kedudukan, ada yang kehilangan penghasilan oleh karena pandemi, dampak dari pandemi ini. Inilah yang disebut dengan kesengsaraan. Inilah yang disebut dengan penderitaan yang harus ditanggung oleh orang percaya. Yang harus dijalani oleh setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di beberapa media, berita-berita di media, televisi, media-media online, kalau kita melihat ada begitu banyak orang kehilangan pekerjaannya. Bahkan bukan hanya orang yang tidak percaya, orang percaya juga ada yang mengalami dampak COVID ini. Kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Itu bagian. Kalau kita kembali melihat kebenaran, apa yang sedang terjadi saat ini, kalau kita bandingkan dengan kebenaran, rupanya jauh sebelum sekarang ini terjadi, itu sudah jauh dibicarakan oleh para penulis Alkitab, termasuk Rasul Paulus sudah membicarakannya. Bahwa orang percaya akan menghadapi pergumulan, akan menghadapi persoalan, akan menghadapi tantangan, penderitaan dalam hidupnya. Ini dibicarakan oleh Rasul Paulus. Sehingga dalam bagian ini Rasul Paulus berkata, kita tidak hanya bermegah di dalam kesenangan kita, tetapi di dalam penderitaan pun, sekalipun itu penderitaan yang tidak mengenakan kepada kita, kita harus bermegah. Bapak Ibu Saudara, tentu ini
konsep yang bertentangan dengan konsep sekuler ya. Konsep Alkitab selalu bertentangan dengan konsep sekuler, tidak selalu tetapi ada beberapa hal. Termasuk orang bermegah di dalam kesengsaraan. Kalau orang-orang sekuler beranggapan bahwa orang bermegah itu selalu ada dalam kemewahan. Orang bermegah itu selalu ada dalam keadaan yang nyaman, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami siksaan, tidak mengalami pergumulan yang berat. Konsep sekuler, tetapi konsep rohani yang disebut dengan konsep surgawi, konsep firman Tuhan, bahwa dalam penderitaan pun orang percaya selalu dituntut untuk bermegah. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita tahu bahwa kita sedang berada dalam situasi yang sulit. Hari-hari ini kita tahu bahwa tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan akibat dampak pandemi ini. Tidak sedikit orang mengalami kerugian. Tidak sedikit orang mengalami kehilangan oleh karena pandemi ini. Ada yang meninggal karena COVID, orang-orang kehilangan. Tidak sedikit mengalami dampak pandemi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa kehidupan orang percaya itu tidak hanya bermegah ketika ia memiliki segalanya. Tetapi dalam keadaan terpuruk sekalipun, firman Tuhan mengajarkan bahwa orang percaya haruslah selalu bermegah. Orang percaya haruslah selalu berdiri di depan Tuhan, menghadap Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang tidak mengenakan. Memang Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang penganiayaan, penderitaan, persoalan, pergumulan, hal-hal ini adalah hal-hal yang tidak mengenakan. Siapa sih yang mau selalu setiap hari bergumul dalam pergumulan yang berat, dalam persoalan yang rumit? Ini sesuatu yang tidak mengenakan dalam iman kita. Dan mungkin kita akan berkata, sampai kapan Tuhan situasi ini harus kami alami? Sampai kapan kami harus mengalami persoalan ini? Dampak pandemi ini yang membatasi kami untuk selalu bekerja. Sampai kapan Tuhan? Firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa marilah kita selalu bermegah dalam situasi apapun. Orang percaya selalu melihat itu sebagai anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat tentang konsep Alkitab tentang bermegah dalam kesengsaraan itu seperti apa. Kita akan lihat konsep Alkitab bermegah dalam kesengsaraan. Yang pertama, ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Yang pertama, orang percaya ketika diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan, maka Tuhan sedang mengajar dia untuk hidup tekun. Mengapa kadang Tuhan mengizinkan situasi sulit terjadi dalam kehidupan orang percaya sekalipun? Karena firman Tuhan mengatakan supaya dalam situasi sulit itu kita diajar untuk tekun. Tekun dalam hal apa? Tekun dalam iman kita kepada Yesus. Ini yang menjadi pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Supaya ketika mereka ada dalam penderitaan, pergumulan yang berat, mereka diajar supaya dari situlah mereka belajar tentang apa itu ketekunan. Ya. Bapak Ibu Saudara, apa itu ketekunan? Kalau kita melihat terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris, kata tekun ini diterjemahkan kegigihan, ketahanan. Ya. Gigi dan tahan. Kata tekun ya diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami persoalan, untuk mengalami pergumulan yang berat, apakah kita tetap gigih? Ya. Apakah kita tetap bertahan dalam iman kita kepada Yesus?
Atau justru sebaliknya, kita memilih untuk mundur dari iman kita kepada Yesus. Ketekunan dilatih di situ. Ketika persoalan, pergumulan yang terjadi Bapak Ibu Saudara, itu sedang melatih kita untuk memilih apakah kita tetap bertahan di dalam Tuhan atau memilih untuk keluar. Ada orang-orang yang tidak tahan karena hidupnya diperhadapkan dalam persoalan, pergumulan, lalu ia mengeluh dan akhirnya meninggalkan imannya kepada Tuhan. Tetapi orang percaya tidak hanya berbicara tentang situasi yang baik, tetapi situasi yang tidak baik pun harus diakui bahwa itu adalah bagian dari proses ilahi, prosesnya Tuhan untuk membentuk ketekunan kita, membentuk iman kita untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu makna tekun. Bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudara, persoalan, pergumulan, penderitaan adalah bagian dari proses kehidupan yang membawa kita kepada kesempurnaan dalam iman kita kepada Yesus. Ya. Dalam pengertian bahwa penderitaan, persoalan yang saat ini mungkin sedang kita alami akan menghasilkan ketekunan. Ketika engkau sedang mengalami persoalan, ketika engkau sedang mengalami pergumulan, ketika engkau berlutut berdoa, setiap hari engkau lakukan dan engkau sedang dilatih tekun berdoa, tekun mengandalkan Tuhan, tekun dalam situasi yang sulit. Itu maknanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat mengapa kadang Tuhan mengizinkan persoalan, pergumulan, karena Tuhan mau supaya kita tekun di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang pergumulan, persoalan, maka saya mengibaratkan bagi orang percaya pergumulan dan persoalan itu saya ibaratkan seperti vitamin bagi tubuh. Ya. Kenapa? Karena vitamin itu selalu menjaga kebugaran tubuh dan selalu menjaga imun tubuh. Demikian pun dengan persoalan, pergumulan yang sedang kita hadapi, itu akan selalu menjaga kebugaran iman kita kepada Tuhan. Selalu menjaga ketergantungan kita kepada Tuhan. Ibaratnya seperti vitamin. Persoalan, pergumulan, saya ibaratkan seperti vitamin yang selalu menjaga kebugaran tubuh, menjaga imun tubuh. Demikian pun dengan pergumulan. Menjaga kebugaran iman kita. Ketika Tuhan mengizinkan pergumulan, kita datang berdoa, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang dimaksudkan menjaga kebugaran iman. Dan selalu menjaga ketergantungan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita diajar untuk selalu mencari kehendak Tuhan dalam setiap persoalan, pergumulan kita. Karena melalui persoalan dan pergumulan kita, kadang Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita. Sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa pergumulan, persoalan, kesengsaraan, penderitaan tidak selamanya membawa kita kepada malapetaka, tetapi akan membawa kita kepada ketekunan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, konsep Alkitab tentang bermegah di dalam kesengsaraan. Kesengsaraan itu selain menghasilkan ketekunan juga akan menghasilkan tahan uji dalam ayat 4. Saya akan bacakan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang kedua, kesengsaraan itu menghasilkan juga tahan uji. Apa itu tahan uji? Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris kata tahan uji ini diterjemahkan karakter. Ya. Apa maksudnya? Saya melihat bahwa ketika orang percaya hidup dalam ketekunan, maka ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji di sini tidak hanya dihasilkan karena ketekunan, tetapi menjadi karakter orang percaya. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam pengajarannya mengingatkan orang percaya yang ada di Roma bahwa karakter tahan uji itu harus melekat pada diri mereka sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, maka kita harus tetap pada karakter kita, yaitu karakter tahan uji. Tahan uji juga berbicara tentang kualitas. Bapak Ibu Saudara, tahan uji juga berbicara tentang kualitas. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi melamar pekerjaan, maka yang diuji biasanya adalah kualitas Bapak Ibu Saudara. Ya. Dari segi intelektual, dari segi
kemampuan bekerja itu selalu dilihat kualitas. Kalau pergi bekerja, melamar pekerjaan. Itu sebabnya ketika kita diterima bekerja, mereka tahu kapasitas dan kualitas kita dalam ujian itu. Ini juga yang menjadi penekanan Paulus dalam pengajarannya bahwa sekalipun kamu hidup dalam persoalan dan pergumulan, kualitas iman kepada Yesus harus tetap terpelihara. Kualitas iman kepada Yesus harus tetap terjaga untuk selalu melihat Tuhan di dalam setiap persoalan dan pergumulan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Konsep Alkitab tentang bermegah dalam kesengsaraan yang ketiga adalah menghasilkan pengharapan. Berbicara tentang pengharapan Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang menggantungkan pengharapannya kepada hal-hal lahiriah. Kepada kekayaan, kepada materi harta dan sebagainya yang sifatnya sementara. Mereka menganggap semuanya itu bisa menolong mereka, bisa memberikan solusi mereka ketika mereka sedang diperhadapkan dalam persoalan mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan apa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus memberikan penjelasan, pengharapan orang percaya kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Mengapa? Karena orang percaya tidak pernah menaruh pengharapannya pada hal-hal lahiriah yang bersifat sementara. Tetapi pengharapan orang percaya selalu diletakkan kepada Yesus. Jadi ini 3 makna yang kita boleh belajar tentang bagaimana bermegah di dalam kesengsaraan. Yang pertama tadi, kita boleh bermegah di dalam kesengsaraan karena di dalam kesengsaraan itulah kadang iman kita menghasilkan kualitas yang baik. Yang kedua, menghasilkan ketekunan, juga menghasilkan tahan uji. Yang ketiga, bermegah di dalam kesengsaraan menghasilkan pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita berdoa bersama-sama, mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian. Buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 131. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Tenanglah kini hatiku, Tuhan, ku pimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ayatnya yang kedua. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tak lagi
ayatnya yang ketiga. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu pegang erat. Tak lagi aku mengeluh, tanganku Kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Baiklah Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan membacakan bahan doa untuk kita doakan pada malam hari ini. Yang pertama, kita terus berdoa untuk situasi kita yang saat ini masih dilanda oleh pandemi COVID ini. Kita terus doakan supaya Tuhan memulihkan keadaan ini dan kita boleh dapat melaksanakan semua kegiatan dengan pertolongan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Kita bersyukur karena ada beberapa anak Tuhan yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kita bersyukur Tuhan telah menolong mereka dalam masa perawatan mereka, dan Tuhan boleh menghentar mereka melalui pengalaman-pengalaman kehidupan mereka, dan akhirnya mereka boleh mengalami kesembuhan dari COVID-19. Lalu kita berdoa untuk setiap aktivitas anak Tuhan, baik sebagai PNS, sebagai apapun mereka, kita doakan. Juga kita tahu bahwa masa sekarang adalah masa panen. Kita doakan ada anak-anak Tuhan yang sedang melaksanakan panen. Kita doakan supaya Tuhan boleh menolong, memberkati, menyertai mereka. Kita juga berdoa untuk anak-anak sekolah kita. Kita doakan jemaat Tuhan yang sakit. Kita doakan pemerintah desa. Kita doakan tim gembala dan juga badan pengurus jemaat. Ini bahan doa kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami dalam persekutuan ini. Kebenaran-Mu yang telah mengarahkan kami untuk melihat bahwa penderitaan tidak selamanya membawa kami kepada bahaya hidup kami. Tetapi kami boleh melihat bahwa penderitaan, pergumulan membawa kami untuk selalu melihat ketekunan kami di dalamnya. Melihat ketahan ujian kami di dalam iman kami kepada Tuhan. Dan kami boleh melihat pengharapan di dalam penderitaan itu tertuju kepada Tuhan. Meteraikan kebenaran-Mu dalam diri kami ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur karena ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Tuhan telah menjaga dan melindungi mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh dinyatakan sembuh dari penyakit mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah. Dalam situasi pandemi ini tentu mereka belajar di rumah dan mengikuti proses belajar mengajar melalui aplikasi-aplikasi yang ada atau media-media yang ada. Tuhan berkati. Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh mengalami keberhasilan dalam pendidikan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk beberapa anak Tuhan yang masih terbaring dalam keadaan sakit. Tuhan tolong berkati mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sembuhkan mereka. Apapun bentuk penyakit mereka, kami berdoa biarlah Tuhan memberikan pertolongan kesembuhan kepada mereka. Sehingga mereka boleh mengalami pemulihan sempurna yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk aktivitas jemaat Tuhan yang sedang melaksanakan panen. Tuhan berkati, Tuhan tolong berikan kesehatan, berikan cuaca yang baik, supaya mereka dapat menyelesaikan pekerjaan mereka, panen mereka, dengan pertolongan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, dengan keberkatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami,
khusus untuk pemerintah, kecamatan dan juga desa, kabupaten, provinsi dan juga pusat. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang telah Tuhan percayakan untuk menjadi wakil Allah melalui pemerintahan yang ada. Tuhan tolong berkati mereka, mampukan mereka untuk dapat melaksanakan semua tanggung jawab mereka dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan tolong mereka dalam masa tua mereka. Kami rindu supaya Tuhan memberikan kesabaran. Kami pun rindu supaya dalam masa tua mereka, mereka selalu mengandalkan Tuhan, selalu mempercayakan hidup mereka hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim gembala dan juga BPJ yang Tuhan percayakan untuk melayani di tempat ini. Tuhan tolong berkati. Kadang kami merasa tidak sanggup, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang telah mempercayakan kami untuk melakukan ini, Tuhan juga akan menolong, menyanggupkan kami, memberkati kehidupan kami, sehingga kami dapat dimampukan oleh Tuhan dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada tim gembala dan juga kepada BPJ. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terpisah jauh, baik mereka dalam pekerjaan, dalam pendidikan mereka. Tuhan tolong, Tuhan sertai lindungi mereka. Jauhkan mereka dari ancaman-ancaman virus yang ada. Jauhkan mereka dari kecelakaan yang ada, yang mengancam jiwa mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, perlindungan dan penyertaan Tuhan menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan keluarga, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dan istri. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan semua kami, supaya kami boleh mengalami pemulihan sempurna yang berasal dari Tuhan. Karena kami tahu jemaat yang kuat adalah dimulai dari keluarga yang sehat, dimulai dari keluarga yang selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan berkati kami semua, kami pun menyerahkan hidup dan pekerjaan kami, apapun bentuknya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus tim pelayan musik, Tuhan berkati, dan juga tim multimedia. Tuhan tolong mereka, berkati mereka yang dengan setia melayani Tuhan. Berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan, supaya pun mereka mengalami pertolongan dan keberkatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam persekutuan ini. Biarlah apa yang sudah kami lakukan pada malam hari ini akan membentuk kami, mengarahkan kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengakhiri persekutuan kami dan memohon pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.